Perkenalkan, nama saya Prasida Bunta Banturi, NIM 20110417163. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori antrian, yang mana antrian itu sebenarnya fenomena yang sangat dekat dengan kita dan kita alami hampir setiap hari. Dan ini tidak hanya berlaku untuk pelayanan atau servis, tapi juga untuk sistem komputer, kemudian pelayanan di pabrik, dan sebagainya. Tapi nanti ke depannya saya akan beri contoh seperti di supermarket, dan sebaiknya untuk lebih mudah dipahami, teori antrian memuat studi matematika dan antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu sendiri adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang. Sebab munculnya antrian adalah karena kebutuhan layanan melebihi kemampuan fasilitas dari pelayanan. Dampak dari antrian adalah dampaknya seringnya muncul antrian karena seringnya timbul antrian tersebut, maka ada potensi hilangnya konsumen yang menyebabkan perusahaan merugi. Itu solusinya adalah menambah fasilitas pelayanan. Dampak positifnya dari penambahan fasilitas pelayanan ini adalah mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Namun karena kita menambah fasilitas pelayanan tersebut, maka biaya untuk memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan bagi perusahaan. Penambahan staf tersebut bisa mengurangi antrian dicapainya, namun di sisi lain perusahaan harus mengeluarkan uang lebih untuk menggaji staf tersebut. Pentingnya teori antrian itu agar kita dapat merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random, sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antrian, sehingga kita bisa balance dari kedua poin ini. Struktur dasar antrian yang terdiri dari sumber atau input, kemudian antrian, pelayanan, kemudian keluaran. Jadi satu kesatuan ini disebut sebagai sistem antrian. Jadi input itu adalah pelanggan yang datang untuk meminta jasa pelayanan yang perlu pelanggan yang minta untuk dilayani. Kemudian sumbernya sendiri adalah dua, yaitu pin atau dan infinite. Input ketika tingkat kedatangan tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani, sementara untuk endpin add input bila tingkat kedatangannya tidak tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani atau sedang menunggu untuk dilayani. Lalu apa yang dimaksud dengan tingkat kedatangan? Asumsi umum dari input ini adalah distribusi Poisson. Kalian sudah mempelajari ini dan peluang terapan. Jadi silakan. Mudahnya adalah yang terbatas, contohnya elevan. Yang terbatas ini misalnya adalah kuotanya. Ya, contohnya misalnya sekarang gencar-gencarnya pandemi konfigenat, dan antrian juga ada yang disebut sebagai disiplin antrian, yaitu cara server memilih anggota antrian
yang dilayaninya. Ada 4 jenis contoh disiplin antrian. Yang pertama adalah PIPO, first in first out, yaitu pelanggan yang datang pertama maka dia akan dilayani terlebih dahulu. Ini adalah disiplin antrian yang paling umum kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya di kasir, kemudian pembelian tiket kereta, bus, dan sebagainya. Kemudian pelayan di bank, dan seterusnya. Yang kedua adalah LIFO, yaitu last in first out, di mana yang datang terakhir maka akan dilayani terlebih dahulu. Sebenarnya itu yang sangat jarang ditemui di kehidupan nyata. Hanya beberapa negara sih yang menerapkan, khususnya di bagian pergudangan. Jadi contohnya itu misalnya di gudang yang ukurannya cukup. Yang ketiga adalah prioritas, di mana anggota antrian punya prioritas tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya ini misalnya di IGD. Biasanya pasien datang di IGD untuk dilayani terlebih dahulu. Dan sebagian juga ada contoh untuk cek boarding di bandara. Mereka memesan tiket eksekutif atau mempunyai VIP chart, itu biasanya akan dilayani terlebih dahulu. Ada jenis-jenis pelayanan, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah single server dan single pass. Ini terjadi, saya kasih contohnya adalah bagian ini misalnya disuruh cabang bank yang ada seorang nasabah yang ingin melakukan transfer. Nah, ini akan datang ke bank, kemudian dia masuk ke dalam antrian menunggu. Dari situ disebut sebagai multi server, tapi karena itu cabang banknya. Karena hanya melalui fase pelayanan dari trailer tersebut seperti itu. Yang terakhir adalah output, yaitu pelanggan yang keluar dari sistem antrian karena sudah selesai. Selesai mendapatkan pelayanan, maka dia disebut sebagai output. Keluar dari sistem antrian. Ya, baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.